7 hal yang harus dirahasiakan dan gak perlu diceritakan ke orang lain. Pernah gak sih teman-teman di sini ketika ketemu orang gitu ya, terutama orang baru nih, terus tiba-tiba ngerasa nyaman gitu. Bahkan gak jarang nih dari kita bisa-bisa setelah nyaman kayak gini jadi gampang cerita ke orang lain, terutama yang belum kenal. Apalagi ceritanya tentang diri sendiri. Padahal nih ada rahasia-rahasia yang sebaiknya kita sendiri yang tahu. Jangan sampai diceritakan ke orang lain gitu. Emang sih cerita tentang diri sendiri tuh kadang bikin kita seneng. Tapi kalau cerita ke orang yang salah, hal yang bikin seneng itu malah akan jadi dampak buruk buat kita. Karena itu, untuk mengantisipasi hal ini, hari ini kita akan bahas hal-hal apa aja sih yang harus dirahasiakan, yang jangan diceritakan ke orang lain. Langsung aja, yang pertama, mimpi besar atau rencana besar. Jadi, kita tahu bahwa gak semua orang itu baik. Mimpi besar atau rencana besar yang kita punya, ketika kita ceritakan tapi kita gak tahu nih orang lain akan merespon positif atau enggak, ada 2 dampak negatif pasti yang akan terjadi. Makanya, lebih baik buat gak usah diceritakan. Apa aja dampaknya? Yang pertama, orang tersebut akan pura-pura buat merespon baik. Kelihatannya mendengarkan, tapi sebenarnya dia lagi ngetawain mimpimu. Ya, karena itu masih tahap mimpi, jadi pasti mereka cenderung meremehkan. Yang kedua, dampak negatifnya kalau sampai mereka ngerasa iri, bisa-bisa selain perbuatan nyata mereka akan menggagalkan mimpi kita. Bisa juga mereka berdoa atau memberi energi negatif terhadap kita untuk kegagalan kita. Nah, itu sebabnya ada baiknya kita tuh buat menghindar dari menceritakan tentang mimpi besar ini. Selain itu, kalau kita masih sedang berproses, sebenarnya orang lain gak perlu tahu. Biarkan mereka tahu sendiri setelah hasil sudah kita tuju. Karena kalau kita cerita ini itu ketika mimpi itu masih belum tercapai atau bahkan gagal, ya minimal bahasa kasarnya kita gak malu nih karena udah nyeritain tadi ke semua orang. Tapi ternyata kita gagal. Yang kedua, kelemahan diri sendiri. Setiap orang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Tapi ada baiknya kita nggak ngasih tahu ke orang-orang tentang kelemahan kita ini. Mungkin kita cerita bisa jadi karena ingin disupport atas apa yang ada di diri kita yang berupa kelemahan ini. Tapi nggak semua orang itu paham hal itu. Yang ada bahkan dampak buruknya ketika kita cerita ke orang yang salah. Bisa-bisa mereka melontarkan kata-kata negatif yang nggak bisa kita terima. Iya kalau kata-katanya membangun yang bikin termotivasi, tapi kalau kata-katanya menjatuhkan yang ada bikin kita down dan malah malu karena udah cerita tentang kelemahan kita sendiri ke orang lain. Nah, lebih baik kita tuh bener-bener selektif ketika bicara tentang hal ini. Kalaupun kita harus cerita, ada baiknya kita cari bantuan psikolog atau mungkin sahabat yang memang bener-bener deket, atau bisa juga keluarga kita sendiri yang kita percaya. Yang ketiga, kebaikan diri sendiri. Ada baiknya ketika kita melakukan kebaikan, biarkan orang lain tahu sendiri secara alami. Ngomongin tentang kebaikan diri sendiri ke orang lain bisa jadi kita akan dicap sombong atau cari perhatian. Karena gak semua orang juga mau peduli akan hal itu. Yang harus kita pahami adalah ketika melakukan kebaikan ya udah secepat mungkin dilupakan, ya supaya emang kita berbuat baik itu ya untuk kita sendiri, bukan karena untuk dipamerin ke orang lain. Nah, tapi ketika ada orang yang baik banget ke kita, justru itu yang jangan cepet dilupain, tetap ingat terus kebaikan mereka. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengingat terus sehingga kita juga bisa terus melakukan kebaikan ke orang lain. Yang keempat, masalah hubungan. Ini yang agak sulit sih sebenarnya, tapi emang benar salah satu hal yang harus kita hindari untuk diceritakan adalah ini. Menceritakan tentang masalah yang kita alami terutama dengan pasangan kita. Ngomongin tentang masalah hubungan ke orang lain cuma bikin akan ada masalah lain yang akan datang menghampiri kita. Selain itu, orang lain pun bisa jadi bakal seneng banget nih melihat hubungan kita dengan pasangan kita yang gak baik-baik aja. Jadi lebih baik kalau memang ada masalah yang perlu diceritakan atau diselesaikan, dikomunikasikan dengan pasangan kita sendiri di waktu yang tepat dengan cara baik-baik dan fokus dengan mencari solusi. Yang kelima, saldo rekening.
Ini sebenarnya harusnya jarang banget dilakuin sih, tapi ternyata beberapa kali waktu di sosmed dulu, beberapa tahun lalu viral di sosmed, ternyata ada ya orang yang dengan sadar ngasih tahu saldo rekeningnya. Ya mungkin bilangnya bukan bermaksud pamer sih, tapi kan kita nggak tahu ya respon setiap orang itu kayak gimana. Yang lebih parah kalau sampai ada orang yang iri gitu, atau ada orang yang berniat buruk. Setelah tahu bahwa kita nyimpen uang yang begitu besar, bisa jadi itu akan mengundang kejahatan dan akan merugikan diri kita sendiri. Jadi ada baiknya nih buat masalah finansial, terutama tentang keuangan, benar-benar kita rahasiakan. Selain buat menghindari kita dari kesombongan, hal ini juga bisa mencegah kita dari tindak kejahatan dari orang lain. Yang keenam, masalah keluarga. Hal selanjutnya yang mungkin sering terjadi di antara kita adalah masalah keluarga. Kalau emang benar-benar terpaksa untuk tahu pendapat orang lain tentang masalah kita, ketika ngomongin tentang keluarga, pastikan kita berada di orang yang benar-benar tepat yang bisa dipercaya. Karena ya ini masalah sensitif sebenarnya, yang nggak perlu orang lain selain keluarga kita sendiri itu tahu. Karena ini juga menyangkut harga diri keluarga kita. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih sering ngelakuin ini bisa lebih hati-hati lagi. Yang ketujuh, informasi rahasia yang kita dapat dari orang lain. Pernah nggak sih teman-teman di sini jadi tempat curhat teman lainnya? Nah, mungkin kita harus jadi orang yang lebih hati-hati nih, karena hal yang diceritakan dari teman kita ini adalah rahasia yang tanggung jawabnya secara nggak langsung ketika sudah diceritakan akan berpindah ke kita. Jadi ketika mungkin di interaksi sosial tertentu ada yang memancing buat kita menceritakan privasi orang lain yang udah diceritain ke kita, harusnya kita udah ngerti nih mau bersikap seperti apa. Emang kadang susah sih buat jaga hal kayak gini karena kita masih sering lupa. Tapi ada baiknya kita selalu memperhatikan dan menghindari banget cerita tentang masalah orang lain ke orang lain lagi. Nah, itu tadi adalah 7 hal yang harus kita rahasiakan dan jangan sampai diceritain ke orang lain. Terima kasih udah nonton video Your20 sini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.